Jadi maksudnya kira-kira itu sudah dari dulu memang 5 atau gimana tuh? Dulu ada menari, dulu ada melukis, Pertanyaan tetapi berkaitan dengan siswanya yang semakin kesini semakin berkurang, maka otomatis biaya produksinya nih untuk ekskul kan pasti berkurang. Akhirnya kita juga membatasi, jadi hanya 4 atau 5 yang aktif. Ya. 4 ya, benar ya? Futsal, basket, pencak silat, pramuka, BTK ya. Pertanyaan, kenapa rata-rata sekolah itu cuma ada 3 doang gitu ya Bu ya? Apa karena biaya produksinya kah? Mengenai itu mungkin kebijakan sekolah, ya itu kebijakan sekolah. Tapi memang kalau di ASR kita mengupayakan minat bakat siswanya, dirasa perlu untuk biar lebih ekspresif aja sih. Tapi kalau mengenai berapa jumlah biasanya sih itu sebenarnya kewenangan dari sekolah itu sendiri. Bisa jadi karena terkait biaya, tapi juga ada juga yang futsal itu membayar, sementara kita seperti biasa menggratiskan. Kita semua tidak ada bayaran tambahan. Oh, semua ekskul kita free. Jadi untuk pelatih dan lain-lain itu dibayarkan oleh sekolah. Karena kan biasanya kalau misalkan futsal itu mereka biasa kendala di lapangannya. Ya, kami punya lapangan. Kecuali barangkali ada sparring ya. Sparring. Kalau sparring mau nggak mau karena harus menyewa lahan. Tapi kalau misalnya untuk latihan hari-hari kan kita sudah punya lapangan futsal sendiri. Nanti bisa dilihat juga untuk Berarti iuran tadi memang sudah tidak ada gitu ya? tidak ada. Kira-kira nanti untuk kedepannya dari pihak sekolah itu ada nggak sih Bu progres? Oh mau nambahin nih kayaknya tari atau segala macamnya. Jika ada siswanya banyak, kemungkinan ada. Karena kan ya itu dia tadi. Karena siswanya kita sekarang semakin kesini semakin menurun, maka tidak ada tambah. Maksudnya kita memaksimalkan di 5 itu. Ke 5 ekskul ini nih, capaian di tahun ini tuh sudah ada apa aja tuh Bu? Kemarin baru saja persami. Iya. Gitu. Kemarin di Sabtu Minggu kemarin ada juga gambar-gambar foto-fotonya kami baru persami di sekolah. Tapi kita tidak mendirikan tenda. Kita hanya masuk ke kelas. Kenapa? Karena kalau misalnya ini kan anak usia masih SD dan kebetulan anak-anak kita banyak yang belum bisa mandiri. Kalau kita dibawa keluar dengan jumlah pembina yang nggak mumpuni, khawatir jadi bumerang. Namanya anak kadang-kadang ngelindur dia kemana-mana, kita bingung sendiri. Akhirnya kita ngambil tetap untuk momen api unggunnya dapat, untuk mereka yel-yel dan segala macam kegiatan seninya mereka dapat, tapi tetap tidak merubah itu. Maksudnya poin penting dari pramuka itu tetap kita hadirkan, tapi cuma tidurnya aja mereka seperti di barak aja. Kalau tadi kan baru dari pramuka ya Bu ya? Iya. Terus kalau dari ekskul lainnya ada pencapaian baru? Oke, futsal kita dapat juara 1, tapi ini antar futsal bukan maksudnya gimana ya? Karena sekolah ya, antar sekolah. Sparring antar sekolah. Ada sparring antar sekolah. Ini juga kemarin juara 1 ya. Kalau untuk basket sepertinya kemarin gagal. Untuk pencak silat rencana di tanggal 15 Desember kita mau ada menghadirkan 2 siswa kita untuk tanding, tapi agak jauh di mana sih kemarin? Itu juga belum pasti itu juga karena minta persetujuan. Dan untuk yang lain-lainnya sih pasti ada lah, progresnya ada. Tujuannya kan adalah menampilkan anak ya pasti. Iya. Seperti itu. Kalau antusiasme dari siswanya sendiri gimana tuh Bu? Siswa sih antusias sih. Alhamdulillah. Paling saya juga heran, padahal pramuka di beberapa tahun belakangan kemarin itu anak-anak ngeluh, bosen pramuka yang begitu-begitu aja. Tapi kesini saya lihat kayaknya anak-anak lebih maksudnya lebih senang aja gitu ke pramuka gitu. Padahal sebelumnya ya gitu, tahu sendiri PBB panas segala macam. Belum ada keluhan itu. Kan sempat ini ya Bu, COVID. Iya. Kita belajarnya kan vakum, maksudnya online kan. Terus kegiatan ekskul ini berhenti atau kayak gimana? Khusus untuk pramuka kita online.
Oh gitu. Iya, cuma mempelajari karena itu kan wajib dan harus ada penilaian. Untuk yang lain kita vakum, kecuali pramuka kita online. Paling materinya hanya pengajaran sandi. Akhirnya di sini mulai dari kelas 4, 5, 6 itu pramuka. Untuk BTK tadi kan termasuk eskul wajib ya Pak ya? Iya. Nah kira-kira kalau untuk eskul wajib ini berarti semuanya harus gitu ya Pak ya? Dan itu yang mengajari itu Bapak sendiri atau Ada yang ngajarin kalau penanggung jawab saya, penanggung jawabnya. Cuman untuk tim pengajar itu ada 3, saya dan teman saya ada. Kalau untuk kelas 1-2 nya itu gimana Pak teknik pengajarannya? Kalau kelas 1 dan kelas 2 kita pakai metode yang dua. Jadi khusus bacanya itu ada metodenya. Nah, kita pakai metode yang dua, kelas 1 dan kelas 2. Di kelas 4 dan kelas 6 itu ada buku panduannya. Kita ada buku panduannya. Namanya Studi Al-Quran Intensif. Nah, di kelas 4 sampai kelas 6 itu kita punya target masing-masing. Dan kelas 1 dan kelas 2 kita punya target juga. Target hafalan ataupun kita target untuk anak bisa baca Al-Quran. Di kelas 1, kelas 2 nih anak-anak harus target bisa baca Al-Quran. Nah itu kita pakai yang dua, khusus dari yang dua jilid 1 sampai jilid 7. Sekarang tuh makanya sekarang nih anak-anak alhamdulillah pada semangat dengan metode itu. Untuk antusias dari anak kelas rendahnya nih Pak gimana nih? Kalau antusias, alhamdulillah anak-anak tuh senang. Oh, senang. Apalagi kita diselengin dengan lagu-lagu untuk dia semangat untuk bagaimana dia menghafal semangat gitu. Kita diselengin lagu-lagu gitu. Kayak metodenya kan ada bacanya. Iya. Nah, metode yang dua itu gimana tuh baca Al-Quran, metode itu berbeda dengan Iqra. Jadi ada metodenya cepat. Iya. Tuh, mungkin anak-anak lebih semangat untuk belajar, semangat untuk baca juga. Untuk BTK itu sendiri Pak, kira-kira kedepannya akan ada tidak Pak eskul untuk kaligrafi tersendiri? Gitu, Pak? Insya Allah kalau kaligrafi kita ada, insya Allah ngadain kaligrafi. Mungkin kemarin pengen ngadain, belum. Sekarang insya Allah kita akan adakan kaligrafi. Ada gurunya juga ntar kaligrafi. Kira-kira di setiap jenjang kelasnya itu mereka ada nggak sih Pak hafalan juz amanya gitu? Ada. Setiap Di kelas 6 itu kita harus udah target juz 30 udah apa? Juz 30. Iya. Jadi di kelas 4 sampai kelas 6 itu ada masing-masing target hafalan. Setiap Ya. harinya. Masing-masing target hafalan. TK itu kan namanya baca tulis Al-Quran. Anak-anak juga pasti nulis. Iya. Nulis kayak bacaan di Al-Quran ataupun kata-kata bijak. Ujiannya pasti ada. Pasti ada. Dari kelas eskul 1 ke sendiri? kelas 2 pasti ada ujiannya. Oh, gitu. Kalau kelas 1 kita ujian pasti dilihat dari cara dia baca yang duanya. Tuh, pertama. Yang kedua, cara dia makhorijul hurufnya. Tuh, pengucapan huruf-hurufnya. Kalau dia udah benar-benar mengenal huruf itu dengan mengetahui hurufnya, harokat, semuanya kita taikin ke kelas 2. Dia sudah bacanya sudah lancar. Dengan lancar dengan kaidah-kaidah makhorijul huruf dan bacaan. Tuh baru ke kelas 2 dilanjutin. Lalu untuk BTK tersendiri nih Pak, kira-kira ada nggak sih perlombaan yang sudah diikuti? Ada. Sudah ada. Perlombaannya. Antar sekolah atau sudah? Antar sekolah banget. Antar sekolah. Ada capaiannya Pak atau masih proses? Alhamdulillah pencapaiannya udah kemarin yang itu MHQ sudah di kecamatan yang Ajik itu kecamatan sih ya. Ya kecamatan kita udah menang, alhamdulillah juara pertama. Dan ada lagi ceramah juara pertama. Lalu untuk harinya nih Pak, harinya itu kelas 1 hari Senin, kelas 2 hari Selasa atau seperti apa tuh Pak? Atau dicampur gitu? Kalau harinya kan ini yang gua itu kelas 1 dan kelas 2 masuknya di hari Selasa sampai hari Kamis. Kalau Itu berarti setelah mereka pulang sekolah? masuknya pagi kita. Oh, masuknya pagi. Jadwalnya pagi kita bacanya pagi dari jam 7 sampai mau jam 8. Oh, jadi sebelum mulai pembelajaran gitu ya Pak? Sebelum jam pelajaran mulai. Lalu kalau misalkan kelas 5 dan 6-nya
Semua 5 dan serentak? 6-nya itu sudah masuk di hari Kamis. Oh, di Kamis. Khusus baca tulis Al-Quran di hari Kamis. Ngajar di sini dari tahun berapa, Kak? Baru di akhir Agustus kayaknya dah. Oh, heeh. Di sini kan pramuka itu kan wajib ya? Iya. Dari kelas 1 sampai kelas Enggak dari kelas 1, Dari kelas berapa? 4. Oh, dari kelas 4. Iya. Oh, jadi kelas 1 2 3. oh enggak ikut pramuka berarti. Enggak, kalau misalkan di Jati aja, kalau yang di Jatiwung itu dari kelas 3. Nah, terus ini capaian yang udah semenjak kakak ajar nih, udah ada apa aja tuh, Kak? Udah mulai persiapan lomba kah atau gimana? Kalau buat persiapan lomba sih udah ada tuh gue mau bikin paskus, cuman kan buat lomba-lomba buat di kota Tangerang belum ada. Kemungkinan juga kan gue udah ngomong juga sama Pak Marwan ada pihak sekolah itu buat di bulan biasanya bulan Februari di Apa tuh? Man. Oh, di San Man. Dua. Heeh. Itu ngadain. Makanya nanti buat persiapan di Man kemungkinan kalau ada di bulan di Juknis itu biasanya Desember, kalau nggak Januari udah disebar. Kalau udah ada baru bikin persiapan. Kalau buat di sini belum ada sih, belum ikut-ikut belum. Iya. Karena baru. Terus kalau misalkan dari kelas 4 itu dia masuk langsung siaga gitu. Iya, Langsung siaga. hitungannya siaga. Oh, itu kelas masih 4. siaga. Kalau kelas 5 Hitungannya? hitungannya Penggalang. penggalang. Terus kelas 6? 45, 56 penggalang. Oh, 56 penggalang. Oh, Iya. gitu. Nah, kalau misalkan dari siaga ke penggalang itu ada ujian sendiri nggak sih, Kak? Sebenarnya sih ada. Sebenarnya ada, cuma Ada di SKU. iya. Dari SKU itu nanti kita ngikutin arahan SKU. Kalau untuk ujian penggalang sih sebenarnya ada mah ada, cuman nggak bisa di sini tempatnya. Kita kudu di Oh, kalau ujian itu tuh di luar. Kalau biasa itu kita pakai di puncak di Mandala Kitri. Dulu asli di KCPR, asli dasar mau pakai di sini. itu dari siaga ke penggalang tuh. Dari penggalang ke penegak. Oh, dari penggalang ke penegak. Dari penggalang ke penegak, dari penggalang ramu ke drap. Iya. Harus di luar gitu ya mereka. Iya. Nah, kalau ujian dari siaga penggalang ini bisa di sini ujian? Sebenarnya bisa sih Bisa. buat minimalin waktu doang kalau di sini. Kalau ujian kayak gitu tuh mereka ada tingkatannya apa sih, Pak? Harus apakah atau gimana? Kalau kemungkinan kalau misalkan di siaga itu harus ngapalin di Satya sama di Dharma. Kalau untuk penggalang itu baru Trisatya sama Dasa Dharma. Yang itu wajib apa? Karena ibarat kata Dasa Dharma juga ibarat kata kayak pedoman itu. Di semuanya itu dijelasin di Dasa Dharma. Nah, kalau itu kan untuk capaian teori nih, Kak. Kalau untuk capaian sikapnya itu kan biasanya identik ya pramuka itu sama penerapan sikapnya, sifatnya ke anak-anak gitu ya. Kira-kira ada nggak sih, Kak, yang haruskan gitu? Kalau gua sih dari dulu simple. Kalau lu nurut sama gua ya ayo, kalau lu nggak nurut ya siap terima resikonya aja. Tapi berarti ada punishment sendiri ya? Iya. Biasanya berupa apa tuh, Kakak ngasih? Meragas gitu. Oh, olahraga. Nah, kira-kira saya mau nanya nih pendapat Kakak. Emang kenapa sih di SD itu harus diwajibkan gitu pramuka gitu? Kalau menurut gua gini loh. Apa ya? Kalau orang zaman sekarang emang penting banget tuh pramuka gitu kan istilahnya gitu. Kenapa ya? Kita di pramuka itu juga sebenarnya banyak ruang lingkupnya. Nggak kayak pas juga kita cuma bisa PBB, nggak PMR cuma bisa 1-2 mengobati orang atau awal-awal gejala. Kita di pramuka juga ada. PBB kita bisa, materi kita bisa, dibuat PMR juga kita ada, namanya PPGD, pertolongan gawat darurat. Itu gimana caranya menangani PPGD itu ketika contoh orang yang pas pelantikan itu hipo, itu gimana caranya? Itu ada semuanya, kita diajarin sama senior-senior kita dulu. Ini pengajarnya Kakak doang? Iya, satu doang. Oh, jadi seminggu tuh berapa kali kesini? Sekali. Sekali, hari Hari ini. Rabu doang.